warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Nomor UKG saya adalah 2015027386642. Saya adalah salah satu mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. NIM saya adalah 13010222065. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Burateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi uji kompetensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 12 IPA 5 ya, masuk semua? Masuk. Oh iya. Kemarin ada yang enggak masuk, siapa ini? Vina sakit. Mana Vina? Ya, Vina. Iya, kemarin sakit ya. Udah sehat? Sudah. Kemudian ada lagi nih. Monika sakit apa Monika? Kemarin nggak masuk. Mana Monika? Pusing. Sudah sehat? Apa hujan-hujanan ya? Kemarin hujan ya. Jadi jangan lupa kalau ke sekolah sedia payung sebelum hujan ya. Kemana-mana bawa mantel kalau musim hujan ya. Itu. Saat ini sehat semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke ya. Kemudian pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang menentukan pilihan studi lanjut ya. Tentunya semua sudah kelas 12 menginginkan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi ya. Ya. Kenapa dulu kamu milih SMA? Biasanya siswa yang milih SMA itu 70-90% ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Alhamdulillah ini wajahnya sehat-sehat semua, ceria semua ya. Mudah-mudahan nanti kesempatan ini kita akan membuat analisis SWOT. Mudah-mudahan nanti analisis SWOT-nya selesai ya. Nah, menentukan pendidikan tinggi atau studi lanjut ini tidak mudah. Apalagi usia kalian yang masih termasuk dalam golongan anak yang masih remaja ya. Dikatakan anak-anak atau kanak-kanak sudah tidak pantas, dikatakan sudah dewasa, belum pantas juga ya, jadi masih tanggung. Nah, untuk menentukan pilihan atau studi lanjut, kalian jangan menentukan sendiri ya. Tentunya kamu butuh dukungan orang tua kalian ya, orang tua kamu yang nanti akan mungkin membiayai kamu ya sampai kamu kuliah D3 atau S1 ya. Tetapi jauh-jauh sebelumnya dalam mengambil keputusan atau menentukan studi lanjut ini banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Nah, usia kalian masih dalam golongan anak remaja 15, 16, 17 tahun ya semuanya mungkin ya. Ada yang sudah 18 tahun? 18 tahun ya. Nah, ini masih remaja juga ya menjelang dewasa. Nanti kalau sudah lulus SMA 20 tahun itu sudah dikatakan dewasa awal ya. Nah, menentukan atau mengambil keputusan ini adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Pasti dalam melakukan aktivitas atau dalam kamu membuat pilihan ini sesuatu yang tidak bisa kamu hindari ya. Dulu kamu masuk SMA, kenapa kamu milih SMA atau SMK itu kan keputusan juga ya. Kenapa kamu tadi pagi berangkatnya bonceng atau menggunakan
angkot atau menggunakan bis itu adalah suatu keputusan ya. Berangkatnya lebih awal atau nantilah nunggu jam 3:30 itu juga suatu keputusan ya. Jadi kegiatan pengambilan keputusan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, apalagi pada usia remaja. Nah, menentukan keputusan memilih studi ini tidak mudah. Ya, banyak hal yang dipertimbangkan. Makanya dari tahun ke tahun saya mendampingi anak kelas 12. Oh, ternyata yang dilihat atau yang diharuskan kalian sebelum mengambil keputusan atau menentukan pilihan studi itu ada 5 hal minimal yang sudah saya sampaikan ke kalian dan kalian seharusnya sudah mengerjakan semua. Ya, yaitu analisis nilai akademik ya, nilai kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 kan belum kamu dapatkan. Kemudian nilai atau kegiatan non akademik ya, hobi, kemudian ekskul, kegiatan ekskul ya, atau kesenangan itu suatu kegiatan-kegiatan non akademik. Siapa tahu kegiatan non-akademik yang kamu miliki sampai mendapat piagam minimal tingkat kabupaten atau bahkan nasional bisa mendukung untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil tes minat. Ya, minat pada suatu pekerjaan. Ada 10 minat ya. Kamu minat di lapangan kerja apa, pekerjaan di jenis apa, bagian apa. Ya, kamu analisis hasilnya. Oh, siapa tahu ini adalah betul sesuai dengan hasil tes minat yang ada. Kalau kamu tidak yakin, tes minat itu bisa diulang-ulang lagi. Diulang lagi gitu ya. Bisa kamu teman kamu membacakan, kamu jawab. Ya, atau kamu baca langsung jawab gitu. Kemudian nanti dengan teman juga bisa, dengan teman yang lain lagi yang berbeda bisa. Hasilnya sama apa tidak? Kalau hasilnya konsisten, oh berarti hasil tes minat atau minat pada dunia kerja saya adalah bagian ini. Ya, paling tidak 2 nilai yang paling tinggi adalah minat kamu pada pekerjaan di situ. Ya, kemudian yang keempat adalah hasil kepribadian. Nah, kepribadian juga bisa untuk mempertimbangkan pilihan ke pendidikan tinggi. Ya, misalnya di situ ada 6 kepribadian ya. Kalau kepribadian kamu realistik, berarti di situ penjelasannya apa kalau realistik? Melakukan suatu aktivitas atau senang pada kegiatan yang sudah nyata ya, wujudnya nyata, bendanya nyata. Berarti kalau kamu kepribadiannya realistis, jangan ambil yang pekerjaan hubungannya dengan manusia. Misalnya sosiologi, jadi sosiolog, jadi psikolog itu kan agak susah ya. Nah, tapi kalau realistik ya ambilnya benda yang nyata ada ya. Misalnya pembukuan, data-datanya ada, kemudian bekerja yang di belakang meja ya, hubungannya dengan mesin, dengan teknik, elektronika dan lain sebagainya. Yang wujud bendanya ada dan tidak membutuhkan penalaran yang seperti kita kalau berhadapan dengan manusia ya. Realistik, oh berarti bendanya jangan tentang manusia. Ya, kemudian misalnya kepribadian konvensional ya, di situ ada ya. Salah satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satunya konvensional. Konvensional adalah kepribadian yang dia apa? Apa ayo? Bingung? Kan sudah ada di situ penjelasannya, tabel analisis minat dan kepribadian ya. Konvensional itu adalah kepribadian yang dia cocok pada pekerjaan yang sudah jelas juklaknya, juknisnya. Cocoknya kamu kalau dominan kepribadiannya realistik ya menjadi pegawai, menjadi pekerja di salah satu instansi atau yayasan swasta maupun negeri. Nah, kalau kepribadian usaha gimana?
Kalau usaha biasanya dia suka tantangan ya, tidak takut dengan mencoba hal-hal yang baru ya, tidak takut dengan mengambil resiko. Nah, kalau kepribadian konvensional biasanya dipaksakan dagang ini nggak jadi. Ya, susah, berkembangnya lama. Tapi kalau sebaliknya juga, kepribadiannya dia usaha kan dia tidak mau pekerjaan yang terikat biasanya. Ya, jam 7 sampai jam 8 pulang, kemudian nanti melakukan aktivitas apa, biasanya nggak cocok kalau jiwanya usaha ya. Dia suka jalan-jalan, suka melakukan hal yang baru, suka ketemu dengan banyak tempat, dengan orang yang berbeda, dia suka gitu ya. Nah, kamu analisis kepribadian kamu apa. Nah, kemudian yang kelima adalah hasil psikotes ya. Hasil psikotes sudah dibagi semua ya, kecuali yang tidak melaksanakan psikotes, enggak masalah. Insya Allah 4 kegiatan itu cukup. Ya, yang psikotes kalau tidak ada ya, Ihan ya, pada saat itu kamu sedang ikut lomba ya. Nah, enggak masalah yang penting kamu melakukan analisis 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, ini kenapa saya mengajak kalian melakukan nanti salah satu kegiatan analisisnya adalah analisis SWOT. Nah, ini ada salah satu film ya yang nanti bisa menjadikan atau menjadi pembelajaran buat kita. Oh, ternyata kalau kita memilih jurusan yang asal pilih, hanya ikut-ikutan, atau mungkin kamu memilih lah yang penting saya bisa kuliah, oleh bapak ibu suruh kuliah, kamu kuliah, yang penting asal, yang penting saya punya status sebagai mahasiswa. Nah, tahu-taunya salah prodi, ambil jurusan, ternyata di tengah jalan salah. Ini bukan saya banget, ini bukan saya, ini bukan passion saya, ini bukan keinginan saya, ini bukan pekerjaan yang nantinya saya inginkan. Nah, takutnya kalau kamu sudah merasa bahwa ini bukan saya, ini bukan keinginan saya, kuliahnya tidak selesai. Padahal banyak hal yang mesti dipertimbangkan ketika kamu mau memutuskan bahwa kamu mau berhenti kuliah di situ. Nah, ini contohnya ada salah satu kisah ya, anak yang salah jurusan. Hey, nama gue Raka. Inilah sepenggal kisah kenapa gue bisa kayak sekarang. Jelas suaranya. Gak kerasa udah 3 tahun gue lulus dari SMA, dan sekarang lagi nerusin kuliah di jurusan DKV. Gak tahu kenapa gue bisa ambil jurusan ini. Kalau melihat gayanya anak DKV, udah paling keren banget dah gue. Rambut gondrong, celana cubray, kuliah pakai kaos, udah ngikutin abis rankingnya di sini. Dan satu hal yang buat gue tertarik, di DKV gak ada yang namanya matematika. Di awal-awal gue ngerasa ini tuh gue banget. Kuliah nyantai, kelas matkul masih santuy, dan materi matkul juga masih cetek, masih bisa hahihi. Sedikit cerita, jadi gue punya temen namanya Ica. Jadi Ica ini boleh dibilang anaknya talented banget di DKV. Dia juga jadi teman cewek pertama gue di kampus. Dan kita sama-sama suka yang namanya kopi. Jadi sampai sekarang gue deket sama dia. Anaknya pinter sih, tapi jorok. Anaknya hobi banget ngupil. Jadi bukan tipe gue deh. Lagian sebenarnya gue juga punya cewek sih, tapi dia anak public relation. Karena di kampus jurusan itu doang yang cewek-ceweknya cantik. Jadi bisa dibilang Ica ini orang dibalik bisa selesainya tugas-tugas gue selama ini. Dia sering banget bantuin gue dengan sukarela. Kayaknya sih sukarela. Tapi anak-anak bilang itu semua Ica lakuin karena dia suka sama gue. Tapi gue anggap dia teman aja sih. Oke, berjalan di semester 5, gue ngerasa boring banget di kampus. Tugas udah mulai numpuk. Ditambah gue yang gak bisa gambar. Asli dah, geblek banget gue. Dan selama ini gue bisa kelarin tugas-tugas gue, ya boleh kopas dan dibantuin sama si Ica. And then sekarang udah saatnya buat KKN. Tapi bukan desa penari ya guys. Dan gue bingung dengan skill gue yang cupu harus megang di mana. God please help me.
Gue harus gimana? Gue stuck dan ngerasa selama ini salah jurusan. Kalau gue bilang bokap dan nyokap, bisa abis gue dimaki-maki. Karena dulu bokap nyuruh gue kuliah jurusan manajemen. Sedangkan nyokap nyuruh ambil teknik sipil. Intinya mereka ngarepin gue biar nantinya bisa jadi PNS. Karena mereka nilai lulus dari DKV mau jadi apa. But wait, gue ngerasa kalau gue bisa nentuin sendiri masa depan. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya, kenapa kelas 12 yang dia sudah waktunya mengambil keputusan. Biasanya dari tahun ke tahun saya mendampingi siswa kelas 12, ada beberapa faktor yang menyebabkan dia mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Salah satunya tidak paham tentang pemahaman diri ya. Tadi saya sudah memfasilitasi ada 5 cara menganalisis atau memahami diri kalian. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan yang relevan tentang pendidikan tinggi atau prodi. Nanti ini akan kita sampaikan atau diskusi bersama-sama setelah analisis SWOT-nya ini selesai. Kemudian kurangnya memahami seleksi masuk pendidikan tinggi. Nah, ini juga akan disampaikan atau kita diskusikan sama-sama ketika kamu sudah selesai membuat analisis SWOT. Kemudian yang keempat, kurangnya strategi dalam menentukan pengambilan keputusan. Nah, yang keempat ini saya mau mengajak kalian melakukan atau membuat keputusan pilihan dengan menggunakan strategi analisis SWOT ya. Analisis SWOT kelihatannya untuk kelas 12 sudah tidak asing ya. Nah, kalian ada di mapel mata pelajaran prakarya ya. Nah, SWOT itu adalah singkatan dari S, W, O, dan T ya. S-nya itu adalah apa? Strength atau kekuatan, kemudian O-nya W ya. W-nya apa? Weakness, kelemahan, kemudian opportunity adalah peluang, kemudian T, hambatan atau tantangan ya, atau ancaman yang bisa menghambat cita-cita. Nah, nanti kita temukan setelah kamu membuat analisis diri tadi, 5 langkah tadi ya, nilai pengetahuan, kegiatan non-akademik, kemudian hasil tes minat, kemudian kepribadian dan hasil psikotes. Mudah-mudahan hasil psikotesnya sesuai dengan kepribadian kamu, dengan keadaan kamu ya, mudah-mudahan ya. Setelah itu kamu akan menemukan cita-cita ya, kemudian dilakukan strategi analisis SWOT, SWOT. Nah, kemudian saya akan membagikan lembar analisis SWOT-nya ya. Nanti kamu menulisnya di sini. Nah, kemudian cara mengisi analisis SWOT-nya sudah ini? Sudah? Satu-satu, ada yang belum? Yang belum, siapa yang belum? Oh, kosong. Yang belum? Oh, 2, 1, 2. Berarti ada yang tidak saya bawa ini. Ya, nanti kamu buat tabel di buku ya. Oh, ini lebih ini. 2. Gimana? Itu 2, 1. Sudah semua? Sudah ya. Nanti kamu mengisi analisis diri kamu dipindah di sini ya. Nama, tulis nama, kemudian kelas 12 IPA 5. Kemudian cita-cita kamu apa? Kalau yang belum punya cita-cita ya dikosongi dulu. Siapa tahu nanti setelah selesai analisis ya, kamu menemukan cita-cita. Ya, kemudian kekuatan, kelemahan, S di kolom S, kelemahan di kolom W, kemudian O di peluang di kolom O. Ya, jadi untuk S dan W ini adalah kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kamu. Kemudian O dan T adalah yang ada di luar diri kamu ya, di lingkungan kamu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum? Belum ya. Nanti
cara mengisinya, kamu boleh diskusi dengan teman 2 meja ya, 2 meja boleh diskusi dengan teman belakangnya, tapi 2 meja, 2 meja, 2 meja, 2 meja, yang belakang dengan samping ya. Belakang dengan samping, cukup ini 2 meja, 2 meja ya, silahkan diskusi. Untuk mengisi analisis SWOT. Sambil diskusi kamu juga boleh tanya ke saya. Ya, boleh. Kalau misalnya di bagian kekuatan ini di S itu misalnya saya pengen masuk sekolah ikatan dinasan ya. Tapi berat badan sama tinggi badan saya itu udah sesuai kriteria. Apakah di bagian kekuatan ini atau strength ini bisa dimasukkan? Bisa ya, kan berarti kamu sudah mempelajari dulu tentang ikatan dinas yang akan kamu pilih. Ikatan dinasnya apa, Mas? Stan berarti tinggi badan berapa? 168. 168. Kamu berapa? Apa? Tinggi badanmu? Tinggi badan 168. Ya. Enggak. Oh, saya tinggi badannya 168. Kalau stan Oh, itu berarti minimal 165. ya, berarti sudah masuk ya. Tinggi badan yang bisa masuk di stan berarti bisa menjadi kekuatan. Ya, tinggi badan, berat badan kan salah satu kekuatan untuk mengikuti seleksi ikatan dinas. Paling tidak itu dulu ya. Nilai kamu bisa analisis nilai. Kalau nilai kamu bisa masuk nilai minimal untuk mengikuti seleksi stan, bisa dimasukkan ke kekuatan ya. Nah, itu bisa ya. Udah gitu, cukup? Ya. Terus ada lagi yang mau tanya? Ya, sambil jalan ya. Kalau misalkan cita-citanya lebih dari satu boleh? Boleh. Berarti nanti 1 cita-citanya apa, 2 apa ya. Atau di bawahnya enggak apa-apa. Oh ya, silakan. Kekuatan strength itu kan kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Nah kalau yang nilai raport bagus terus sertifikat yang banyak itu masuknya kekuatan juga. Ya, bisa kekuatan. Kemudian ada kesempatan peluang, kamu ada lomba-lomba itu masuk peluang, Mas. Ya. Lomba, misalnya peluang itu ada lomba tingkat provinsi, kabupaten itu peluang atau kesempatan. Tapi hasil sertifikatnya masuk di kekuatan, gitu ya. Gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, tanya dengan temannya, diskusi dengan temannya. Gimana? Sudah buat kira-kira Iya. betul atau tidak? Mana ini ya? Oh ya. Disiplin. Ya, ya, yang tahu kan adalah kamu ya. Ya benar, ini anaknya seperti itu, Elsa. Iya, ya, terus tinggal dimasukkan di sini ya. Cita-citanya kamu hanya satu? Ahli apa? Dua, Bu. Ahli apa itu? Meteorologi. Ahli meteorologi sama yang satunya? Pemerintahan. Oh iya, iya. Nanti dimasukkan dua-duanya saja. Ya bisa, kan 1, 2 gitu kan. Nanti. Aku memiliki relasi yang banyak, kayak teman yang pernah itu ya pernah. Ya, terus Kan saya merasa kayak saya tuh cukup percaya diri kalau tampil di depan banyak orang, cukup percaya diri. Iya. Tapi kadang ya ada groginya gitu. Terus saya pengen cita-citanya tuh kayak misal jadi juru bicara gitu ya, Bu. Terus kalau enggak di belakang layar. Terus saya kan juga ikut eskul sinematografi di SMA. Nah, di situ tuh saya jadi bagian penulisan skenario gitu kan. Jadi itu mikir sendiri itu bisa jadi dimasukkan dalam kekuatan saya ya, Bu. Ya, bisa masuk di kekuatan. Berarti kamu punya kekuatan
apa tadi? Komunikasi ya, komunikasi yang bagus ya. Besok kalau kuliah kamu bisa ambil jurusan yang komunikasi bahasa, terus bahasa Inggrisnya kamu kalau bisa di aktif ya. Bukan bahasa Inggris pasif tapi aktif. Conversation apa ya namanya ya? Conversationnya itu diaktifkan, itu bagus ya. Ya, itu kekuatan, kemudian nanti kelemahannya apa? Itu tadi katanya kadang sok grogi, Ya cuman kalau enggak kadang saya panggung. kalau misal lagi bener-bener mager atau apa tuh bener-bener kayak nggak mau mikir apa, kalau bener-bener mager ya udahlah suka ngulur-ngulur waktu gitu kadang Bu, kayak ya udahlah bodo Yang amat bikin gitu. ngulur-ngulur waktu apa? Diri HP. sendiri iya HP. Kalau enggak kadang otak saya kayak bener-bener nggak mau mikir, pengen istirahat dulu gitu kadang Bu, tapi juga dikejar deadline gitu, kadang hambatannya di situ Bu, kelemahannya di situ. Berarti ada the power of kepepet ya. Ya. Ya itu yang harus dibangkitkan kan tadi ketika kamu ini malas gitu ya, ketika malas gangguannya HP, yang dibangkitkan apa ini, yang menghambat apa, jadi kekuatan apa. Nah nanti kamu menemukan, oh ya saya punya cita-cita ini kok, saya harus menghilangkan malasnya. Nanti malasnya tidak lama gitu, jadi kamu ingat lagi, bangkit lagi gitu ya. Apalagi kalau sudah punya cita-cita, gampang membangkitkan semangat itu kepenak daripada anak yang tidak punya cita-cita. Ya beda kan? Iya. punya cita-cita tapi tidak sesuai bakatnya gimana Bu? Siapa tahu di balik itu ada bakat yang masih tersembunyi. Biasanya kalau ada cita-cita kan ada minat ya. Nah, bakat itu bisa dibentuk. Kalau minat itu biasanya yang ada dalam diri sendiri. Kalau bakat kamu yang menunjang cita-citamu apa, bakat yang belum punya apa. Misalnya kayak tadi ilmu komunikasi butuh bahasa Inggris aktif nih, kursus kan bisa. Kamu apa? Cita-citanya apa misalnya? Pengen jadi pramugari. Pramugara. Tinggi badan berapa? Memenuhi enggak? 160. Jadi pramugara punya kemampuan bahasa asing loh. Ya, itu. Kamu belum punya, hitam di atas putih. Besok ikut kursus. Pelatihan langsung pramugara ke maskapai yang dituju bisa. Gitu ya. Gitu ya, diselesaikan ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Tadi kan Bu Guru menjelaskan kalau kita sebagai pelajar yang mempunyai KIP itu kan dapat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pelajar yang mempunyai KIP untuk mengajukan beasiswa? Apakah itu sekolah yang mengajukan atau kita sendiri yang memproses? Iya. Nanti untuk KIP ada penjelasannya, KIP kuliah khusus. Kalau dijelaskan di sini tidak selesai, lama dan panjang gitu. Cuma kamu saat ini sedang membuat analisis SWOT, punya KIP, berarti itu adalah suatu peluang dan kekuatan ya. Peluang dan kekuatan yang sudah disediakan oleh pemerintah kan. Tinggal kamu bisa ikut seleksi dan lolos seleksi apa enggak di sini. Bawah, sampai bawah. Ya. Dipegang apa ya? Pegang. Berdasarkan analisis SWOT saya, kekuatan yang saya rasa mampu bersosialisasi dengan baik, bisa menghargai orang lain, bertanggung jawab, suka terhadap penjelasan tentang hal-hal yang berbaur dengan MIPA atau biologi. Kelemahan saya kurang percaya diri, pemalu, cepat merasa bosan, tidak suka dengan pelajaran yang berbau hal tentang menghitung. Peluang saya memiliki peluang karena telah memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Strategi SO dengan adanya rasa mampu bersosialisasi dengan orang lain bisa mengurangi rasa canggung terhadap orang lain. Ancaman rasa canggung terhadap orang lain dan kurang disiplin. Strategi WO adanya pengalaman dalam berorganisasi bisa menambah rasa percaya diri. Strategi ST karena punya rasa tanggung jawab, jadi saya harus punya rasa disiplin. Strategi WT memiliki rasa canggung, kurang percaya diri. Udah Bu? Keputusan akhir, jadi saya memilih cita-cita sebagai radiografer karena adanya dukungan dan motivasi dari orang tua. Jadi saya mempunyai
keinginan di bidang ini dan peluang kerja dalam masa depan masih banyak. Ya, tepuk tangan buat Mbak Suneta. Ya. Semoga nanti apa yang dicita-citakan dijabah oleh Allah ya. Amin. Terus satu lagi Han, coba dibaca hasil analisis SWOT-nya. Laki-laki semuanya yang mantap ya. Gitu kan. Ini adalah hasil dari analisis saya. Oh. Dimulai dari kekuatan strength. Saya mempunyai nilai akademik yang bagus serta sertifikat yang banyak dari hasil berbagai kejuaraan tenis meja. Kelemahan, weakness yaitu waktu sibuk susah mengaturnya. 2. Gampang ngedrop pada kepikiran ketika mengalami kekalahan. 3. Ada peluang opportunity. Peluang saya yaitu ada kejuaraan tenis meja tingkat kabupaten, provinsi, serta kejuaraan Popda nasional. Sertifikat peluang strategi SO. Ciptakan sertifikat yang banyak dari hasil berbagai kejuaraan tenis meja. Strategi WO. Karena saya sibuk, jika ada tugas maka akan saya kerjakan di hari Sabtu dan Minggu. Ancamannya yaitu pesaing yang banyak dari berbagai kota. Strategi ST, lebih giat berlatih agar tidak kalah oleh pesaing dari berbagai kota dalam memenangkan berbagai kejuaraan tenis meja yang ada. 3. Ada strategi WT, lebih memanajemen waktu agar dapat berlatih sehingga tidak tergeser oleh pesaing lain. Keputusan akhir, saya mengambil kampus UNES karena ingin menjadi guru penjas sehingga saya mengambil jurusan pendidikan olahraga. Pilihan 2-nya itu unsur karena ada prodi pendidikan olahraga juga. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai ya. Semua di kelas 12 IPA 4 cita-citanya bisa tercapai. Oh ya 5 ya. Berarti kamu tidak ngantuk ya ini ya. Ya. Oh ya, kalian tunjukkan hasil analisis SWOT-nya ini sambil nanti diskusi dengan orang tua sebelum dikumpulkan. Saya minta kamu tanda tangan orang tua di bawah ya, berarti menandakan bahwa kamu sudah mendiskusikan analisis diri kamu dan analisis SWOT dengan kedua orang tua. Ini ya di sini ya. Kemudian sebelum kita tutup nanti ya, kalian tunjukkan dulu hasil analisis SWOT-nya. Semuanya berdiri saja. Ya, ditunjukkan. Di sini aja ya. Ya, di tinggi-tinggi nggak apa-apa, yang belakang tinggi ya. Ya, cukup. Ya, tadi kalian sudah melakukan analisis SWOT ya. Ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Nanti yang belum jadi kita ketemu di belakang panggung ya. Ya, kita lakukan konseling di ruang BK. Ini Mbak siapa ini belum tadi, Imelda. Terus yang belakang itu Mas ya, belakang nanti kita atur jadwalnya untuk kita lakukan konseling individu. Kemudian bagi yang sudah silahkan kamu diskusi, konsultasi dengan kedua orang tua ya. Proses kamu masih panjang untuk menggapai cita-cita. Dukungan orang tua itu sangatlah kamu butuhkan, sangatlah kamu perlukan. Apalagi doa ya. Doa ibu katanya 3 kali lipat lebih mudah diijabah oleh Sang Gusti Allah ya. Minta doa restu pada ibu. Kalau ada orang tua yang sudah meninggal, jangan lupa mendoakan ya. Kemudian kamu juga jangan lupa selalu minta doa dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan ya. Jangan lupakan atau selalu bawalah Gusti Allah kemanapun langkah yang akan kamu tuju ya, termasuk berangkat sekolah doa, masuk kelas IPA 5 doa ya, mau aktivitas buka buku jangan lupa doa, apapun itu disertakan
Allah kepada setiap kehidupan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan nanti bisa tercapai ya. Kemudian ini sebelum nanti kita akhiri kegiatan ya, nanti saya minta kamu mengisi angket evaluasi layanan bimbingan klasikal dengan topik menentukan pilihan studi. Ini nanti saya bagikan saja, kemudian ketua kelas mengumpulkan di BK ya nanti ya. Semua punya kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi yang melalui seleksi non tes ya. Itu saja kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kita doa dulu ya mengakhiri kegiatan ini. Berdoa mulai. Selesai